Padahal terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Banyak sekali dalil. Rasulullah SAW ya, berdoa mengadahkan kedua tangan di atas. Kalau Allah di mana-mana ya kita ke bawah juga boleh, ke kiri juga boleh, ke kanan juga boleh. Rasulullah SAW tunjuk Allah di atas. Ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy. Kita wajib menetapkan. Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alas Allah bersemayam di atas. Allah juga berfirman Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Allah berada di atas langit, di atas arsy. Kalau antum sholat ketika sujud, antum baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha suci. Berarti Allah di atas. Kok di mana-mana? Dia boleh mengatakan ini perkataan yang sesat dan kufur. Mengatakan Allah di mana-mana, perkataan yang sesat dan kufur. Sabbih isma rabbikal a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memohon maaf kepada para ustadz Salafi Wahabi. Saya menanggapi pemahaman terkait Allah bersemayam di atas arsy dan pemahaman Allah berada di atas. Tanggapan saya ini berpijak pada pemahaman tasawuf ala ahlus sunnah wal jamaah. Barangkali bisa menjadi bahan renungan untuk kita bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi dan meridhoi kita semua. Amin Allahumma amin. Dari sekian banyak penyampaian para asatidz Salafi Wahabi dalam setiap ceramahnya, mereka di dalam meyakini adanya Allah bersemayam di atas arsy yang berdasarkan Al-Quran surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa adalah Ar-Rahman atau Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada atau bersemayam di atas arsy. Bagi kami memang betul, dan kita umat Islam wajib percaya bahwa terdapat ayat di Al-Quran Allah itu beristiwa di atas arsy. Bahkan ada 6 ayat lain yang sama, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 54, surat Yunus ayat 3, surat Al-Ra'd ayat 2, surat Al-Furqan ayat 59, juga dalam surat As-Sajdah ayat 4, dan dalam surat Al-Hadid ayat 4. Begitu pula dalam Al-Quran difirmankan Allah berada di atas kita. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Quran surat An-Nahl ayat 50. Kita umat Islam juga wajib meyakini dan wajib percaya kalau Allah berada di atas. Kalau kita meyakini bahwa Allah bersemayam di arsy, cukup kita imani saja tanpa bertanya apa dan bagaimananya, dan tidak kita logikakan dengan akal pikir kita, maka kita akan selamat. Begitu pula ayat Allah berada di atas, kita juga hanya cukup mengimani saja, dan kita tidak boleh melogikakan kata atas itu dengan logika manusia.
maka akidah kita akan selamat. Akan tetapi bagi pengikut Salafi Wahabi sudah melogikakan sendiri. Kata atas adalah atas menurut logika manusia, sampai mereka perkuat dengan dasar-dasar lain, seperti kalau kita menunjuk Allah di mana, Allah di atas. Dengan jari telunjuk kita arahkan ke atas. Kalau kita berdoa, tangan kita angkat, menunjukkan Allah di atas. Begitu pula para ustadz Salafi Wahabi dalam memahami Allah bersemayam di atas ars adalah ars yang berada di tempat di atas langit ketujuh alam dunia semesta nyata ini. Para ustadz Salafi Wahabi sudah menggunakan logika akal pikirnya sendiri. Dari pemahaman Wahabi itu menurut kami adalah pemahaman yang mulai jauh dari kebenaran dan berpotensi akan terjerumus ke dalam kesesatan. Mengapa demikian? Berikut ini akan kami tanggapi. Tanggapan yang pertama, para ustadz Wahabi memahami ayat-ayat tersebut secara tekstual, memahami secara letterlek terjemahan atau arti kata dari kalimat tersebut. Sedangkan kita tidak tahu yang dimaksud istawa yang sebenarnya menurut Allah itu apa. Yang dimaksud ars yang sebenarnya menurut Allah itu apa. Yang dimaksud atas yang sebenarnya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa. Akan tetapi para ustadz Wahabi sudah melogikakan sendiri dan meyakini bahwa Allah itu berada di atas ars alam semesta raya di dunia nyata ini, yaitu suatu tempat yang sangat tinggi dan agung di atas langit ketujuh. Dan yang dimaksud atas sudah dilogikakan sendiri seperti atas menurut manusia. Pemahaman tekstual seperti di atas akan menjerumuskan kita pada akidah yang sesat, karena menempatkan Allah di sebuah tempat sehingga seakan-akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah itu yamuhu binafsihi, dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Itulah kesalahan pemahaman para ustadz Salafi Wahabi dalam memahami keberadaan Allah dan keberadaan ars. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam berakidah, sebagaimana Al-Imam Ja'far As-Shadiq Ibnu Muhammad Al-Baqir Ibnu Zainal Abidin Ali Ibnu Al-Husain pernah berkata, man za'ama anna Allaha fi syai'in aw min syai'in aw ala syai'in faqad asyraka idh law kana ala syai'in lakana mahmulan walau kana fi syai'in lakana mahsyuran walau kana min syai'in lakana muhdasan ay mahluqan. Barang siapa berkeyakinan bahwa Allah berada di dalam sesuatu atau dari sesuatu atau di atas sesuatu, maka ia adalah seorang yang musyrik. Karena jika Allah berada di atas sesuatu,
berarti dia diangkat, dan bila berada di dalam sesuatu berarti dia terbatas, dan bila dia dari sesuatu maka berarti dia baharu atau makhluk. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah halaman 6. Menurut pemahaman ahli sufi, bahwa hal-hal gaib tetap diposisikan sebagai sesuatu yang gaib, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan yang gaib itu, dan sangat mustahil sesuatu yang gaib memiliki wujud fisik atau lahiriah nyata, dan mustahil juga sesuatu yang gaib bisa diketahui melalui segala alat indera fisik lahiriah. Allah itu wujud, Allah itu ada, tapi gaib. Arsy itu juga ada, tapi gaib. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu gaib, otomatis arsy-nya Allah juga gaib. Jadi sama-sama gaibnya. Begitu pula Allah berada di atas. Karena Allah itu gaib, kalau Allah berada di atas, atas itu pun juga atas yang gaib, bukan atas menurut versi manusia, atas yang hanya Allah sendiri yang mengetahui. Bagi ahli tasawuf, hal-hal gaib hanya bisa dirasakan atau diketahui secara maknawi melalui alat indera batiniyah pada zat ruh setiap makhluk, yaitu hati nurani atau kolbu manusia. Karena hati nurani itulah yang bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan akal atau logika manusia. Dengan sendirinya, pemahaman umat Islam atas segala keterangan dalam kitab suci Al-Quran tentang hal-hal yang gaib mestinya tetap ditempatkan sebagai yang gaib, seperti esensi dan perbuatan zat Allah, kitab mulia, Lauhil Mahfuz, zatnya ruh, para makhluk gaib, alam akhirat seperti surga dan neraka, hari kiamat, qadha dan qadar, dan lain sebagainya, termasuk arsy-nya Allah. Arsy-nya Allah juga gaib, tidak boleh difahami dan dilogikan dengan segala wujud fisik lahiriah yang nyata, sehingga keberadaan zat Allah dan arsy Allah sama sekali tidak boleh ditunjuk di sini, di situ, di sana, di atas, dan lain sebagainya. Itulah mengapa kami mengatakan pemahaman tekstual kaum Wahabi kami katakan jauh dari kebenaran dan menjerumuskan umat Islam pada akidah yang sesat, karena menempatkan Allah di sebuah tempat sehingga seakan-akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Tanggapan yang kedua, mengapa para ustadz Wahabi, Salafi Wahabi hanya ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa saja yang dijadikan pedoman akan keberadaan Allah,
Padahal di dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi lainnya banyak yang menerangkan akan keberadaan Allah dengan redaksi yang berbeda. Tetapi ayat-ayat lainnya sepertinya tidak dianggap dan tidak dijadikan hujah. Apa Ustadz-Ustadz Wahabi sengaja mengingkari ayat-ayat Al-Quran itu? Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu diantaranya Allah itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 4 berbunyi, Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyami thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yahruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat tersebut terdapat kalimat yang pertama, Dia Allah bersemayam di atas arsy, dan yang kedua, dan Dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Apakah dua kalimat itu bertentangan apa berhubungan? Kalau menurut faham Salafi Wahabi, dari keterangan-keterangan yang diceramahkan para ustadz Salafi Wahabi, jelas itu bertentangan. Karena yang dimaksud arsy itu singgasana Allah di atas langit ketujuh alam dunia nyata ini, sehingga arsy itu sangat jauh dengan manusia. Sedangkan kalimat dan Dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada itu menunjukkan Allah dekat dengan manusia. Berarti itu bertentangan. Tapi bagi kami faham tasawuf, dua kalimat itu sangat berhubungan dan tidak ada pertentangan sama sekali. Para sufi memahami bahwa Allah itu ghaib, arsy Allah juga ghaib. Jadi arsy tidak dimaknai dan tidak diyakini arsy di dunia alam nyata, tetapi arsy yang ghaib pula. Kalau dalam ayat disebutkan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, berarti Allah yang bersemayam di arsy itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Arsy Allah tidak jauh dari zat Allah, tetapi dekat dengan zat Allah sendiri. Dekatnya pun hanya Allah sendiri yang tahu, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kalau Allah menyatakan bersama kamu, otomatis Allah itu dekat dengan kamu. Begitu juga arsy Allah juga dekat dengan kamu. Ada lagi ayat lain bahwa Allah sendiri menyatakan dengan tegas dekat dengan hambanya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Dan Allah sendiri menegaskan dalam Al-Quran di surat yang lain, dekatnya Allah dengan dekatnya hamba itu lebih dekat dengan urat leher hambanya yang terdapat dalam surat Al-Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dan juga diterangkan lagi akan kedekatan Allah dengan hambanya dalam surat Al-Waqi'ah ayat 85, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya dari kamu. Kedekatan Allah dengan hambanya juga dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 40. Idhuma fil ghari idh yakulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika keduanya, yaitu Nabi Muhammad dan Abu Bakar, berada dalam gua Syur, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah juga menyebutkan Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Kita tahu sifat sabar itu pekerjaannya hati. Otomatis Allah dekat dengan hati manusia. Tersebut di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah juga dekat dengan hambanya ketika sujud, sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dari Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Dan yang lebih jelas lagi ada dalam hadis qudsi yang menerangkan bahwa Allah, bumi, dan langitnya itu ada di dalam hati orang-orang mukmin. Tidak dapat memuat zatku, bumi dan langitku, kecuali hati hambaku yang mukmin, lunak dan tenang. Hadis riwayat Abu Dawud. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menyatakan Allah itu dekat dengan manusia, dekat dengan hati manusia. Tapi mengapa para ustadz salafi wahabi mengingkari? Dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah dekat dengan manusia, bahkan lebih dekat dengan urat leher, dan dalam hadis sendiri dijelaskan bahwa Allah itu ada dalam hati orang mukmin, maka arsy Allah juga dekat. Sebagaimana Imam besar Ja'far Shadiq radhiyallahu an berkata, sesungguhnya hati seorang mukmin adalah arsy Allah. Saya ulangi, sesungguhnya hati seorang mukmin adalah arsy Allah. Tersebut juga di dalam kitab Jamaratul Auliya karangan As-Sayyid
Sayyid Mahmud Abul Fa'id Al-Manufi Al-Husaini, ada sebuah hadis dari Hasan radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ayatin zakhrun wa badnun, pada setiap ayat dari Al-Quran terdapat hal-hal yang zahir dan yang batin. Zahir dimaksud adalah apa yang nyata dari berbagai maknanya, sedangkan batin adalah apa yang dikandungnya dari rahasia ilahiyat. Itulah pemahaman keberadaan arsy menurut faham tasawuf. Wallahu a'lam. Assalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.